Teman-teman, kembali lagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita bicarakan, kita diskusikan, yaitu bahwa ternyata orang di luar Batak, orang non-Batak bisa menjadi Batak. Dan tidak hanya sebatas bisa, bahkan mau menjadi Batak. Tentu ada perbedaan yang sangat mendasar antara bisa dan mau. Bisa itu menyangkut aturan, sementara mau itu adalah menyangkut kemauan, menyangkut hati. Dan pada saat yang sama, orang yang kita persepsikan sebagai orang Batak selama ini, dan bukan hanya oleh kita saja di tanah Batak ini, tetapi juga di seluruh Indonesia, yang kita persepsikan sebagai orang Batak seperti teman-teman di Karo, di Simalungun, di Mandailing, dan berbagai tempat lainnya, justru membuat gerakan bukan Batak, gerakan bukbak, gerakan yang menolak dirinya sebagai bagian dari bukan Batak. Ini tentu menjadi sangat kontradiktif. Orang di luar Batak mau menjadi Batak, sementara orang yang kita persepsikan sebagai orang Batak itu sendiri justru menolak dirinya bukan bagian dari Batak. Yang mau kita bahas hari ini supaya kita sepakat dulu adalah apa itu Batak. Batak yang mau kita bahas hari ini adalah tidak sebatas kata yang tersemat di dalam KBBI. Seperti kita tahu ada kata Batak di KBBI, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Batak yang mau kita bahas juga tidak masalah tempat, letak geografis. Yang mau kita bahas Batak di sini adalah masalah ideologi, kebiasaan, dan tradisi. Seperti kita tahu, Batak itu paling tidak mempunyai paket marga. Dalam Batak, marga tidak hanya sebatas penambah nama, tidak hanya sebatas penambah nama, tidak hanya sebatas pajangan. Marga itu wibawa. Marga itu mengandung konsekuensi tersendiri. Jika saya bermarga X, maka bagaimana hubungan saya ke marga Y? Kira-kira begitu. Yang kedua, marga itu juga tidak hanya sebatas konsekuensi demikian, juga menjadi salah satu garis keturunan. Patrilinear, pater, dari ayah. Ada banyak orang bermarga tapi garis keturunannya bukan dari ayah. Batak bermarga dan garis keturunannya dari ayah. Lalu yang terakhir adalah paling tidak harus mempunyai kebiasaan dalam dalihan Netolu dengan berbagai variasinya, variasi sebutannya. Ada dalihan Setulu, Raga Setulu, Tolu Sahundulan, dan berbagai variasi lainnya. Walaupun sebutannya berbeda seperti kita pahami, tetapi pada konsepnya, pada semangatnya tetap sama. Jadi, kalaupun ada variasi itu, bukan berarti mereka menjadi berbeda, semangatnya tetap sama. Itu hanya sebagai sebuah bukti bahwasanya lain lubuk, lain ikannya. Lain tempatnya, lain kebiasaannya, walaupun semangatnya tetap sama. Itulah tentang Batak. Yang kita ketahui, Tanah Karo mempunyai ketiga paket itu. Ada 5 induk marga di sana, tapi tetap mempunyai ketiga paket tadi. Marga, garis keturunan, dan dalihan Netolu tetap ada semangatnya. Begitu Simalungun, begitu Mandailing, begitu Papak, dan sebagainya. Lalu kenapa kemudian mereka ini membuat gerakan bukan Batak, yang menolak dirinya bukan Batak? Saya ingin mencoba memahami, tetapi saya pikir begitulah pada dasarnya manusia. Manusia itu sangat suka untuk membeda-bedakan. Manusia itu sangat suka sekali lagi untuk membeda-bedakan. Kapan mereka membeda-bedakan? Lahirnya perbedaan itu tentu saja menjadi membuat mereka untuk memberikan alasan, memberikan argumen bahwa mereka bukan Batak. Tetapi saya yakini kehadiran sebuah alasan, kehadiran sebuah argumen, kehadiran sebuah alasan penolakan itu tidak murni sebagai sebuah kehadiran, tidak murni sebuah kelahiran. Alasan yang mereka pertontonkan, yang mereka buat bahwa mereka bukan Batak, tidak murni sebagai sebuah kelahiran. Sekali lagi, tidak murni sebagai kelahiran, tidak murni sebagai sebuah kehadiran. Itu justru dilahirkan, justru dihadirkan. Tentu ada perbedaan yang mendasar antara dilahirkan dan lahir, kehadiran, dihadirkan, dan hadir. Ada banyak alasan yang bisa kita ciptakan dalam sekejap jika kita menolak, tentu saja bukan.
Jika saya terlambat, maka saya bisa membuat alasan sebagai pembenar mengapa saya terlambat. Begitu saya membaca lajur berpikir mengapa banyak dari kita oknum, meski tidak semua, lebih banyak saya yakin yang masih tetap percaya bahwasannya dirinya batak. Tetapi saya meyakini bahwa kemudian jika ada dari teman-teman dari Karo, Simalungun, Mandailing, dan tempat lainnya mengatakan bahwa mereka bukan Batak, saya meyakini itu hanya sebuah alasan yang dihadirkan, yang dilahirkan, bukan murni sebagai hadir, bukan murni sebagai lahir alasan itu. Sebab saya yakin manusia itu pada dasarnya adalah orang yang sangat suka mencari perbedaan. Sangat suka mencari perbedaan. Tetapi pada dasarnya orang suka mencari perbedaan adalah ketika terlalu banyak persamaan, maka akan muncul secara biologis sepertinya secara otomatis untuk mencari bahwa saya berbeda. Kalau ada dua orang kembar, maka otomatis kita akan mencari perbedaannya daripada persamaannya. Apakah mereka berbeda? Ada perbedaannya, tapi apakah kalau mereka berbeda maka mereka bukan kembar? Begitulah saya memahami mengapa misalnya orang dari Tanah Karo, orang dari Simalungun, dan berbagai tempat lainnya yang kita persepsikan selama ini bukan Batak, melakukan gerakan bukan Batak. Mereka membedakan diri karena memang terlalu banyak persamaan. Jika terlalu banyak persamaan, maka insting manusia biasanya adalah akan muncul gerakan untuk mengatakan bahwasanya berbeda. Begitu sebaliknya, jika kemudian terlalu banyak perbedaan, maka secara insting manusia akan mencari kita punya persamaan. Jadi jika kemudian orang-orang dari tempat yang tadi melakukan gerakan bahwa mereka berbeda, ketahuilah bahwa di balik gerakan mereka berbeda, ternyata ada satu fakta yang tidak bisa dibantahkan, bahwa terlalu banyak persamaan di antara kita. Dengan kenyataan ini saya pikir jika kemudian mereka menghadirkan banyak alasan bahwa mereka bukan Batak, sebenarnya jauh lebih banyak alasan mengapa mereka Batak. Jika ada 10 alasan yang mereka beberkan bahwa mereka bukan Batak, ternyata ada 100 alasan yang bisa membuktikan bahwa mereka Batak. Sekali lagi, manusia yang terlalu banyak bersama akan melahirkan, akan memunculkan perbedaan. Hanya semata-mata untuk memunculkan bahwasanya saya istimewa, saya berbeda, saya berbeda. Tapi sekali lagi, dari dua anak kembar, jika ada perbedaannya, itu tidak membantah bahwa mereka bukan kembar. Dalam belajar berpikir demikianlah saya memahami kemudian gerakan-gerakan seperti ini. Ya seperti kita tahu, ada banyak alasan yang mereka hadirkan. Secara misalnya secara DNA, secara genetik, bahwasanya ternyata mereka berbeda. Ya berbeda. Tapi kemudian lebih banyak persamaannya, bukan? Saya pun secara DNA genetika barangkali berbeda dengan yang lain, bahkan dengan saudara saya. Jika harus dilihat perbedaannya. Tetapi kalau kita mencari persamaannya tentu lebih banyak persamaannya. Begitu. Jadi kalau orang Batak di Karo sama orang Batak di Toba ada perbedaan genetika, itu karena fokus mencari perbedaan. Ada sebuah studi yang pernah saya baca, kemudian videonya viral. Dihadirkan orang dari benua Afrika, dari benua Asia, dari benua Eropa. Ternyata gen mereka sangat dekat. Bahwasanya nenek moyang mereka sama. Intinya karena terlalu banyak perbedaan antara Eropa, Afrika, Asia, maka dicari titik persamaan bahwa ternyata mereka bersama. Dalam belajar berpikir begini, karena terlalu banyak gen persamaan antara orang Karo dengan orang Toba misalnya, maka diambil titik perbedaan supaya ya bahwa mereka berbeda. Hanya untuk mencari perbedaan, bukan karena mereka memang benar-benar berbeda secara kontradiktif, secara sangat vulgar. Bukan karena ternyata begitu. Jadi sekali lagi kalau ada gerakan yang membeda-bedakan, ingatlah di baliknya itu bahwasanya ternyata terlalu banyak persamaan. Jadi sekali lagi kalau ada gerakan yang mengatakan mereka bukan Batak karena ada perbedaan, ada banyak alasan, ada banyak persamaan yang tidak bisa mereka bantah. Yang pertama paling tidak marga, paket keturunan garis keturunan patrilinear dan paket adatnya mirip. Semangatnya sama. Kalau kebetulan kemudian ada yang berbeda,
Karo dengan Toba itu hal yang wajar, lain tempat pasti lain kebiasaannya. Jangankan Karo dengan Simalungun, Karo dengan Toba, Karo dengan Papa, bahkan Toba dengan Toba pun mengalami perbedaan juga. Hanya sebatas variasi, tidak menjadi untuk membedakan variasi atau keunikan. Toba di Humbang dengan Toba di Simalungun, dengan Toba di Humbang dengan Toba di Samosir tentu ada perbedaan dan keunikan masing-masing. Itu beda kabupaten. Satu di pinggir danau, satu di puncak gunung, mengalami perbedaan masing-masing. Tetapi jangankan hanya beda kabupaten, sesama kabupaten saja ada perbedaan dan keunikan masing-masing. Kebiasaan Sinamot untuk di Dolok Sanggul, di Humbang Hasundutan, ada keunikan tersendiri di Pakat dan Parelitan, padahal ini sama-sama Toba, sama-sama kabupaten, tetapi kemudian mempunyai perbedaan. Tetapi apakah karena perbedaan itu mereka bukan Batak? Saya pikir dalam lajur berpikir demikianlah kita membacanya. Jika kemudian arah yang melakukan gerakan bukan Batak semata karena ada perbedaan, itu salah satunya karena mereka fokus mencari perbedaan. Mereka melupakan terlalu banyak persamaan. Kemudian dari 100 persamaan hanya 3 perbedaan, lalu mereka mengangkat bahwasanya kami berbeda. Sekali lagi, terlalu banyak persamaan, maka akan secara insting manusia akan mencari perbedaan. Sebaliknya, terlalu banyak perbedaan, secara insting manusia akan mencari persamaan. Jadi, jika logika ini kita pakai, saya pikir dengan judul besar tadi, Batak adalah marga, garis keturunannya patrilinear dan paket dalian naturuk, maka mereka Batak. Jika ukuran itu yang digunakan, kebiasaan itu, maka Karo, maka Simalungun, maka Papa, maka Dairi adalah Batak. Saya pikir begitu kita harus mencerna sesuatu. Kalau kemudian ada perbedaan, sekali lagi ya itu hal-hal yang biasa.